Halo kawan-kawan, ketemu lagi sama RGMAP Family. Saya tambah pengen bikin review tentang WhatsApp gitu ya. Akhir-akhir ini banyak orang yang aduh WhatsApp gak aman, pindah ke Telegram, pindah ke Signal, pindah ke HIP atau apa itulah. Pertanyaannya, sekhawatirkah itu? Apakah kita harus pindah atau yang lain? Itu semuanya terserah teman-teman aja. Bagaimana menilai, bagaimana melihat mana aplikasi yang paling enak. Nah, sebelum pindah, coba kita lihat ya. Di video sebelumnya saya udah sempat cerita, sempat bacain sesuatu gitu ya, bahwa ini sebenarnya adalah semuanya dibuat untuk perang dagang ya, atau perang marketing lah antara eh, antara pembuat ya, yang punya aplikasi-aplikasi ini. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang bukan pembuat ya, tapi mau pengguna, ya bijak aja mana yang mau dipakai, mana yang mau dipercaya silahkan. Nah, untuk biar teman-teman gak resah gitu ya, saya coba jelasin sedikit beberapa kebijakan WhatsApp ya. Kalau tidak salah ada 12 ya, 12 terkait dengan kebijakan privasi WhatsApp terbaru, yang mana privasi ini akan diberlakukan di 8 Februari 2021. Dan pemberitahuan ini sudah dimulai sejak hari Rabu ya, di tanggal 6 Januari 2021. Nah, kebijakan itu ada 12 hal ya. Saya coba bacain dulu. Yang pertama, apa itu ketentuan dan kebijakan privacy. Kemudian yang kedua, apa inti pembaruan di 2021. Kemudian yang ketiga, kapan mulai berlaku ketentuan privasi tersebut. Yang keempat, bagaimana jika kita tidak menyetujui pembaruan tersebut. Yang kelima, apa perubahan penting yang perlu diperhatikan. Kemudian yang keenam, bagaimana cara WhatsApp mengumpulkan data. Kemudian yang ketujuh itu adalah apakah semua data itu dibagikan ke perusahaan Facebook lain. Yang kedelapan, siapa saja yang masuk dalam perusahaan Facebook itu. Yang kesembilan, apakah hanya data yang dikumpulkan WhatsApp yang dibagikan ke perusahaan Facebook itu. Yang kesepuluh, untuk apa itu dilakukan. Yang kesebelas, bagaimana posisi data yang dikumpulkan WhatsApp sudah bangkrut, dijual, merger, atau diakuisisi. Yang kedua belas, apakah saya bisa membatalkan persetujuan kebijakan privasi baru ini setelah diberlakukan. Ini sumbernya dari Andi Nugroho ya. Nah, ada 12 hal yang harus teman-teman ketahui dan baca. Nah, pada kesempatan ini saya coba jelasin yang agak panjang sedikit gitu ya, yang mungkin teman-teman itu sangat khawatir gitu ya. Ini adalah kebijakan nomor 6, WhatsApp. Bagaimana cara WhatsApp mengumpulkan data Anda. Nah, kalau saya baca di sini ada dua cara WhatsApp mengumpulkan data pengguna, yaitu informasi yang Anda sediakan dan yang dikumpulkan secara otomatis. Informasi yang pengguna sediakan misalnya satu, informasi akun data. Nah, pengguna harus mencantumkan nomor telepon seluler dan informasi Anda termasuk nama, profil yang dibuat untuk membuat akun WhatsApp. Jika pengguna tidak memberikan informasi tersebut, berarti tidak akan dapat membuat akun untuk menggunakan WhatsApp. Pengguna dapat memberikan informasi lain ke akun seperti foto profil dan keterangan info Anda. Ya, harus menyantumkan nomor pada saat daftar. Kalau nggak, ya nggak bisa pakai WhatsApp ini. Yang kedua, pesan-pesan. WhatsApp mengklaim tidak menyimpan pesan-pesan pengguna secara umum dalam kaitannya untuk menyediakan layanan bagi pengguna, melainkan pesan pengguna disimpan pada perangkat dan umumnya tidak disimpan di server WhatsApp. Nah, contohnya nih, setelah pesan dikirim, pesan pengguna dihapus dari server ya. Jadi pesan itu nggak tersimpan. Jika pesan tidak dapat disampaikan dengan segera, misalkan handphone penerimanya itu mati, atau pakai datanya habis, atau blank signal gitu ya, maka
WhatsApp akan menyimpannya dalam bentuk enkripsi terenkripsi di server selama 30 hari sambil berusaha mengirimkannya. Jika pesan masih belum bisa terkirim sejak 30 hari, setelah 30 hari maka kami akan menghapusnya. Begitu ya. Kemudian yang kedua, penerusan media. Saat pengguna meneruskan media dalam pesan, WhatsApp menyimpan media tersebut untuk sementara dalam bentuk terenkripsi di server untuk membantu pengiriman penerusan tambahan yang lebih efisien. Jadi kayak gitu. Buat apa sih WhatsApp itu mau baca pesan-pesan kita? Ya penting lah, berapa juta orang yang mau dibaca. Kemudian koneksi Anda. Jika diizinkan oleh semua hukum yang berlaku, pengguna dapat menggunakan fitur unggah kontak dan memberikan nomor telepon di kontak ponsel pengguna secara berkala kepada WhatsApp. Jika ada kontak pengguna yang belum menggunakan WhatsApp, perusahaan akan mengelola informasi ini dan memastikan kontak tersebut tidak dapat diidentifikasi oleh WhatsApp. Selanjutnya, informasi status. Pengguna dapat menampilkan status jika memilih untuk menyertakannya di akun. Yang keempat, data transaksi dan pembayaran. Nah ini yang di video sebelumnya ada yang gimana nih mobile bankingku error, handphoneku jadi buram kameranya, kontaknya jadi hilang. Saya pikir bukan gara-gara WhatsApp, ya mungkin gara-gara sesuatu hal yang ada di handphone rekan-rekan semua. Nah di sini penjelasan terkait dengan data transaksi dan pembayaran. Jika pengguna menggunakan layanan pembayaran WhatsApp atau menggunakan layanan untuk pembelian atau transaksi keuangan lainnya, WhatsApp memproses informasi tambahan tentang pengguna, termasuk akun pembayaran dan informasi transaksi. Informasi akun dan transaksi pembayaran mencakup informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi, misalkan informasi tentang metode pembayaran, detail pengiriman, dan jumlah transaksi Anda. Jika pengguna layanan pembayaran WhatsApp yang tersedia di negara atau wilayah pengguna, praktik privasi diuraikan dalam kebijakan privasi pembayaran yang berlaku. Udah, gitu aja. Kemudian dukungan pelanggan dan komunikasi lainnya. Saat pengguna menghubungi WhatsApp untuk dapat mendapatkan dukungan pelanggan, pengguna dapat memberikan informasi yang terkait dengan penggunaan layanan, termasuk salinan pesan, informasi lain yang dianggap berguna, dan cara untuk menghubungi pengguna, misalkan alamat email. Nah, selanjutnya nih masih banyak ya. Informasi yang dikumpulkan secara otomatis yaitu informasi penggunaan log. WhatsApp mengumpulkan informasi mengenai aktivitas Anda di layanan seperti informasi terkait layanan, diagnosis, dan kinerja. Ini mencakup informasi mengenai aktivitas Anda, termasuk setelan layanan, cara berinteraksi dengan orang lain, klien bisnis, serta waktu, frekuensi, dan durasi aktivitas dan interaksi. File log dan diagnosis crash situs web, serta log dan laporan kinerja. Nah, informasi tersebut juga mencakup informasi mengenai kapan Anda terdaftar untuk menggunakan WhatsApp, fitur-fitur yang digunakan seperti pemesanan, panggilan, status grup termasuk nama grup, foto grup, deskripsi grup, pembayaran atau fitur bisnis, foto profil, keterangan info, baik kapan Anda sedang online, kapan Anda terakhir kali menggunakan WhatsApp, dan kapan Anda terakhir kali memperbaharui keterangan info. Ya, itu aja. Kemudian informasi perangkat dan koneksi. Informasi spesifik mengenai perangkat dan koneksi yang terpasang seperti model perangkat keras, sistem informasi, level baterai, kekuatan signal, versi aplikasi. Selanjutnya juga tentang informasi browser, jaringan seluler, informasi koneksi termasuk nomor telepon, operator seluler, penyedia ISP, bahasa dan zona waktu, alamat IP, informasi operasi perangkat dan pengidentifikasi. Selanjutnya informasi lokasi. WhatsApp mengumpulkan dan menggunakan informasi lokasi yang akurat dari perangkat dengan izin Anda ketika Anda memilih untuk menggunakan fitur terkait lokasi. Seperti Anda memutuskan untuk membagikan lokasi dengan kontak Anda atau melihat lokasi terdekat atau lokasi yang telah dibagikan orang lain kepada Anda. Bahkan, jika Anda tidak menggunakan fitur terkait lokasi, WhatsApp menggunakan alamat IP dan informasi lainnya seperti kode area nomor telepon untuk memperkirakan lokasi umum Anda, misalkan kota dan negara.
WhatsApp juga menggunakan informasi lokasi Anda untuk diagnostik dan pemecahan masalah. Cookies. WhatsApp menggunakan cookies untuk menjalankan dan menyediakan layanan, termasuk menyediakan layanan berbasis web, meningkatkan pengalaman pengguna, memahami cara layanan yang digunakan, dan untuk menyesuaikan layanan. Misalnya WhatsApp menggunakan cookies untuk menyediakan layanan web dan desktop serta layanan berbasis web lainnya. Selain itu, WhatsApp mungkin menggunakan cookies untuk mengingat pilihan Anda seperti preferensi bahasa untuk menyediakan pengalaman yang lebih aman, dan selain itu juga untuk menyesuaikan layanan untuk Anda. Nah, sebaiknya buat kawan-kawan yang masih khawatir dan lain-lain, coba baca privasi polisi dari WhatsApp gitu ya. Sebenarnya isinya apa? Kalau dari saya sebenarnya WhatsApp ini sebenarnya lebih terbuka gitu ya. Wajar aja dia akan mendeteksi ini dan itu, dan ini buat kepentingan kita semua gitu. Contoh, apakah aplikasinya crash, apakah ya macam-macam lah. Nanti akan saya coba tambahkan dari keterangan Pak Budi Raharjo ya. Siapa itu Pak Budi Raharjo, saya juga baru nemu di YouTube, cuman penjelasannya masuk akal dan bagus gitu. Jadi silahkan buat kawan-kawan mau pakai WhatsApp, mau pakai Telegram, mau pakai yang lain silahkan, mana yang lebih enak. Kalau saya sih mana yang dipakai buat kerja ya pakai itu, mau pakai yang lain juga boleh gitu ya. Jadi sok-sok aja, nggak usah khawatir itu ya. Terkait dengan hal ini ya, semua informasi perlu difilterisasi, perlu dibaca, perlu dibicaki apakah itu benar atau hoax. Mungkin itu aja video kedua saya terkait dengan WhatsApp gitu ya. Mudah-mudahan membantu. Mohon maaf tidak ada keterangan yang lain karena ngeditnya susah ini, jadi cuma ngerekam langsung diupload aja. Mudah-mudahan ngebantu. Itu aja, salam dari RGMAP Family. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.